Ya, puji Tuhan. Shalom. Kita semua bersuka cita karena hari ini kita memperingati Gereja Rehoboth berusia 76 tahun. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita beri aplaus untuk kemuliaan Tuhan pada yang terbaik untuk kita semua. 76 tahun, saudara, Gereja Rehoboth berdiri di bumi Nusantara. Banyak hal yang dialami. Tapi kalau kita sekarang sampai seperti ini, itu adalah berkat Tuhan. Bukan untuk gerejanya, juga untuk kita semua sebagai keluarga besar Gereja Rehoboth. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah ucapan syukur ini bersama-sama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah ulang tahun ke-76 Gereja Rehoboth adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh Tuhan ada di tempat ini dan mati bersama-sama kebesaran Allah, kemuliaan Allah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua, khususnya Gereja Rehoboth ada di bumi Nusantara ini. 76 tahun, terima kasih Tuhan. Satu waktu yang tidak pendek, tapi kami boleh meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, senantiasa menyertai kami, menyertai gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah dalam ucapan syukur yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Pak Asel, perkolektan, pemain musik, well singer, Tuhan, AVD, terutama hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga, sehingga pelayanan kami hanya memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir. Juga urapi jemaat yang hadir dengan kuasa-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan mengantar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini memberkati kami bersama-sama. Makasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, baik cuaca yang baik, baik keadaan kota yang aman. Kami boleh beribadah dan mengucap syukur bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat ulang tahun Gereja Rehoboth. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakang ya. Kita berikan salam yang paling hangat, senyuman yang paling manis. Katakan selamat ulang tahun. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selama 76 tahun Gereja Rehoboth adalah penyertaan yang luar biasa. Amin. Semua siap puji Tuhan. Yang siap puji Tuhan berikan kemuliaan yang paling dahsyat.
Jangan berhenti untuk memuliakan nama Tuhan, karena pekerjaan besar menanti kita sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Firman Tuhan mengingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, banyak waktu. Ingatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berat. Amin. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh, semua katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Oh, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Katakan lebih keras lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongues will shout your name, for you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us, as we're standing here to honor you. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongues will shout your name, for you are God of the universe. Shalom. Jemaat Rehoboth yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Yuk kita bangkit berdiri, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Katakan, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena sangat spesial. Para worshiper dari generasi ke generasi ada di tempat ini. Dan hari ini sungguh luar biasa, sungguh satu kehormatan boleh melayani bareng sama Om Samuel, sama Tante Yelan, sama Tante Esther. Sekali lagi boleh kasih apresiasi yang hebat buat Om dan Tante bertiga. Om boleh mau nanya sedikit boleh ya hari ini ya. Hari ini boleh melayani di tempat ini. Om ingat gak terakhir waktu melayani WL tahun berapa di tempat ini? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Sebelum lahir kebaktian Kompria 3 tahun sebelumnya 1987 kebaktian Kompria atau KKP saya sudah melayani. Wow, 1980 pertama kali melayani 1987. Luar biasa. Kalau Tante Yelan? Ya, kalau saya pertama kali melayani. Pertama di antara tahun 1992 lagi waktu di Asia Afrika tuh di Simpang 5. Waktu pindah ke sana. Ini di sini di Reno. Ya. Puji Tuhan. Wow. Kalau Tante Esther? Ya sekitar 1994. 1994. Wow, luar biasa sekali. Dan saya yakin dan percaya, boleh kasih tepuk tangan. Saya yakin dan percaya gak akan ada generasi sekarang kalau generasi Om Tante gak menabur dan melayani terlebih dahulu. Amin. Amin. Dan saya boleh tanya dong perasaannya ketika kita ajakin Om Tante untuk melayani sekali lagi di HUT Gereja Rehoboth yang ke-76. Perasaannya kayak gimana nih? Dari Om Samuel mungkin. Terakhir 2018 saya melayani. Dan saya merasakan baik saya bersama keluarga, anak, mantu, 5 cucu, Tuhan memberkati. Pesan saya kepada Gatot dan tim pelayan, melayanilah dengan ketulusan, sungguh-sungguh, dan rasa tanggung jawab. Biarlah menjadi garam dan terang, berdampak, upahmu besar di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau dari Tante Yelan, perasaannya seperti waktu diajak melayani lagi Tante di sini? Ya, waktu pertama Daniel Gatot ya WA ke saya, Grandma mau melayani Tuhan di HUT. Saya kaget, bener, ruas, ya, ruas, aduh. Tapi saat itu saya merenungkan bahwa saya terima jangan ini. Saya bergumul, saya berdoa. Akhirnya Tuhan kasih jawaban bahwa saya harus terima dengan senang hati karena saya tahu sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan bukan karena kekuatan kehebatan, tapi semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Buat saya masih bisa melayani Tuhan di usia yang tidak muda ya. Udah masih Tuhan percayakan, luar biasa. Saya bersuka cita sekali, luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada tim-tim ini pelayan yang sudah menerima saya apa adanya di dalam segala kekurangan saya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus ya. Iya. Kalau dari Tante Esther terakhir Tante. Ya, saya senang, saya nggak berpikir lagi, langsung terima. Oke. Karena pelayanan itu satu kesempatan yang baik ya. Selagi kita masih sehat di usia berapapun, dan juga satu kehormatan melayani Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Luar biasa. Dan saudara, saya yakin dan percaya estafet ini gak berhenti di generasi saya, gak berhenti di generasi yang ada di depan ini. Ini akan diteruskan sampai ke generasi-generasi yang berikutnya. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih buat worship leader dan singer hari ini yang sudah join di Praise and Worship. Dan kita sangat terberkati pada pagi hari ini. Dan saudara, pagi hari ini juga adalah hari yang spesial karena kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan menaruhkan satu buah lagu ke tim Praise and Worship Gereja Rehoboth untuk sebagai apresiasi kita, sebagai hormat kita kepada Tuhan. Satu lagu yang sangat powerful dengan judul Tiada Tanding. Kita mau bilang
kepada Tuhan bahwa tidak ada yang menandingi kekuatan-Mu Tuhan. Gak ada yang lebih perkasa daripada Tuhan. Gak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Kalau Rehobot hari ini ada di usia 76 tahun. Itu bukan karena kuat gagah Rehobot, bukan karena kuat gagah orang-orangnya, tapi karena perkasanya Tuhan. Amin. Hari ini ada kesempatan kita akan live recording. Artinya kita akan merekam ibadah praise and worship hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk berperan aktif. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya klip ini akan ditonton bukan cuma di Bandung, bukan cuma di Jawa Barat, tapi klip ini mungkin akan memberkati banyak orang. So saya mau ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di lagu Tiada Tanding ini, kita mau berikan segalanya buat Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, kita mau melompat, kita mau berikan semuanya bagi Tuhan. Ada amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh saya tes dulu, mungkin dalam hitungan yang ketiga kita lompat bareng-bareng ya. Dalam hitungan yang ketiga kita lompat bareng. Saya tes dulu sebentar ya. Siap? Lompat kecil aja. 1, 2, 3 lompat. Oke. Lebih tinggi sedikit lagi. 1, 2, 3 lompat. Dan dalam hitungan ketiga kita mau kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 1, 2, 3, kasih kemuliaan buat Yesus. Semua kita angkat tangan kita, katakan ku naikkan pujianku dengan kuasa jaraku, kau beri kemenangan. Katakan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat, di dalam kelemahan kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang pernah, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya, tiada tandingnya. Mari semua kita angkat tangan kita, katakan ku naikkan pujianku dengan kuasa jaraku, kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat, di dalam kelemahan kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya, tiada tandingnya. Haleluya. Kita semua bertepuk tangan di atas kepala, come on. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau terhebat, tiada tandingnya. Tak terbatas
Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, tiada yang menandingi Engkau Tuhan. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami dan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan saudara-saudara kami Tuhan. Ini adalah gereja, dan bukan cuma sekedar gereja, ini adalah keluarga kami Tuhan. Bapak kami mau Tuhan, supaya Rehoboth Tuhan semakin berjalan Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami ini miliknya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Come on, church. I am yours.
Ini kami Tuhan, milik-Mu Tuhan. Engkau bebas Tuhan, karena kami miliknya Engkau Tuhan. Bentuk kami seperti yang Engkau mau. Bentuk gereja ini seperti yang Engkau mau. Bukan kehendak manusia, bukan rancangan manusia, tapi rancangan Engkau adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan yang penuh harapan Tuhan bagi gereja ini Bapa. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, penyembahan kami, hormat dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus kita dari kesalahan kita dan Dia menjadi korban untuk menghapus segala dosa kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus bisa lakukan itu untuk kita dan Tuhan Yesus sudah lakukan. Sudah tahu kenapa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah? Supaya kita bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, betul. Tapi bukan hanya itu. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah.
Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus kita dari kesalahan kita, dan Dia menjadi korban untuk menghapus segala dosa kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, dan Tuhan Yesus bisa lakukan itu untuk kita, dan Tuhan Yesus sudah lakukan. Sudah tahu kenapa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah? Supaya kita bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, betul. Tapi bukan hanya itu. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya atas nama keluarga, hamba Tuhan dan majelis Gereja Rehoboth mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk kita semua, ya. Sebab itu dalam acara yang penuh sukacita ini, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, saudara mengucapkan selamat ulang tahun ke paling sedikit 3 orang sekitar saudara. Selamat ya. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita duduk, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur di mana pimpinan Tuhan selama 76 tahun untuk Gereja Rehoboth yang kami kasihi. Sampai sekarang kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, berkat Allah dan firman kami semua. Terima kasih Bapa, firman Tuhan akan disampaikan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu secara khusus dari surga. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Kami pula supaya itu Tuhan sebagai benih yang boleh tertanam, tumbuh dan berbuah melalui hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara, sungguh hari ini sangat surprise buat saya. Ya, pertama karena Tuhan begitu memberkati kita semua. Ya, seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth selama 76 tahun. 76 tahun. Sudah. Indonesia merdeka tahun depannya, tahun 45, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Rehoboth berdiri di bumi Nusantara. Sampai sekarang. Ya. Dari rumah yang dikontrak sampai sekarang Tuhan memberkati dengan begitu heran. Itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Kedua, surprise hari ini adalah acara, saudara. Acara yang tidak biasa. Ya kan, saudara? Waktu saya mendengar ada acara seperti ini, saya sengaja nggak menghadiri waktu latihan. Supaya buat saya hari ini surprise. Ya, ternyata demikian, saudara. Bayangkan, saudara, WL singer dari Flame yang paling muda sampai yang umur dalam usia emas. Wah, sudah tentang itu mereka sudah biasa, saudara ya, WL. Tapi yang saya pikir adalah lagu. Sebenarnya lagu apa yang nanti mereka akan nyanyikan gitu? Ya oke. Kalau yang dari Flame, ya setelah itu generasi selanjutnya, pikir ya kita sudah lihat semua ya, kita sudah dengar, kita sudah nyanyi semua. Lagunya mengucap syukur pada Tuhan. Yang saya pikir, ya sudah. Dan memang demikian. Puji Tuhan.
Nah, sampai ke yang usia emas ini, saudara. Yang pada panggil grandma, ya opa, ya ada semua. Ya, saya udah tahu bahwa yang nanti akan muncul 3 orang itu, mulai daripada yang paling muda adalah Ibu Yelan, setelah itu Ibu Esther dan Pak Samuel. Nah, waktu dengar lagunya, ternyata lagunya iramanya rock and roll. Saya pikir nyanyi itu apa nih, lutut nggak locotan semua, apa gigi palsunya nggak keluar gitu, nggak loncat keluar. Puji Tuhan, sampai lagu selesai nggak ada gigi palsu yang keluar sini. Iya, semua dilalui dengan sangat indah. Puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Dan ketiga, yang surprise buat saya sendiri adalah hari ini saya harus membawa firman Tuhan dengan judul Garam dan Terang. Garam dan terang. Waktu baca ini, saudara, saya pikir saya membawa apa? Dari sekolah minggu juga tahu garam dan terang, dan kita mesti jadi garam terang. Tapi saudara, saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang beri hikmat, urapan dari Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara, kita akan baca. Semua tahu juga, ini ada di Matius, ya kan? Matius pasal 3 ayat, Matius pasal 5 ayat 13 sehingga 16. Matius pasal 3 ayat, Matius pasal 5 ayat 13 sehingga 16. Saya minta yang pertama baca pria ayat 13, yang kedua wanita, yang ketiga pria lagi, dan yang keempat bersama-sama. Kita mulai dengan yang pria. Tolong ditampilkan. Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Pria. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wanita. Pria. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu konsisten. Konsisten. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat yang tadi kita baca, semua tahu adanya di mana, isinya bagaimana, ya, kita tahu. Karena segitu populer ayat ini, sehingga saudara, ayat ini seringkali kurang bermakna buat kita. Ayat ini begitu terkenal di Alkitab. Selain Yohanes 3:16, ayat ini sangat terkenal. Dan pagi hari ini dalam suasana ulang tahun Gereja Rehoboth, mari saudara, bukan hanya kita tahu ada di mana dan apa itu garam, apa itu terang, kita tahu, tapi apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang berfungsi
sebagai garam dan terang. Dan dalam ulang tahun yang 76 ini, saya sampaikan supaya kita harus konsisten untuk itu. Nah, saudara, kita akan masuk dalam bagian pertama. Garam dan terang, ayat-ayat ini saudara begitu terkenal, sehingga pada pagi hari ini, pertama, saya mau letakkan itu, saya mau lihat konteksnya. Kalau saudara melihat, membaca di Alkitab yang saudara punya, ayat Matius 5, 13-16 ini, itu diletakkan di antara dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pertama, ayat-ayat ini terletak di bawah atau sesudah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan membicarakan tentang penganiayaan. Coba saudara ya. Itu di dalam Matius pasal 10 sehingga 12. Tadi kan 13. Ini 10 sampai 12. Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan kata lain, saudara, situasi pada saat Yesus bicara ini kepada murid-muridnya, itu setelah bagian yang membicarakan tentang aniaya. Ya. Dan kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Tuhan sifatkan bahwa kita seperti anak domba yang ada di tengah-tengah serigala. Ada satu risiko yang besar. Dan ini kalau kata, setelah aniaya itu, jadi berarti Tuhan berkata, aniaya itu ada. Dan dalam keadaan aniaya itu, kamu harus seperti garam dan terang. Tapi saudara, lebih dari itu, lanjutan dari itu, setelah Tuhan berkata tentang garam dan terang, Tuhan lanjutkan dengan satu bagian Alkitab yang menulis tentang kita, kesalehan kita sebagai anak Tuhan harus melebihi dari kesalehan orang-orang Farisi dalam menjalankan Taurat. Kesalehan atau legalisme orang Farisi terhadap Taurat. Nah, saudara, kita harus melebihi. Bukan hanya kita menjalankan satu ibadah sesuai dengan liturgi, sesuai dengan apa yang kita jalankan. Bukan hanya itu. Tuhan ingin supaya kita lebih dari orang Farisi dalam menjalankan ibadah. Ya, artinya kita harus kehidupan keagamaan kita, kesalehan kita itu harus melebihi dari mereka. Kita tahu bersama-sama bahwa kehidupan orang Kristen ada satu kehidupan yang dipantau, yang disorot tiap hari. Di mana pun kita berada, mereka lihat, kok begitu sih? Kok orang Kristen begitu sih? Agama lain nggak begitu, saudara? Mana kita dengar, kok dia bukan agama Kristen? Kok begitu kelakuannya? Oh tidak, saudara. Selalu kalau ada apa-apa yang terjadi, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen melakukan itu? Kok orang Kristen korupsi? Kok banyak-banyak hal? Saudara, dipantau. Ada yang berkata seperti ikan di akuarium, dilihat bergeraknya bagaimana juga kelihatan. Saudara,
Tuhan ingin supaya kita lebih dari mereka. Lebih dari orang-orang yang menjalankan agama secara legalisme, secara kebiasaan. Saudara, ini bukan tugas yang mudah sebagai orang Kristen. Dan saya bawa ini pada saat ini ulang tahun ke-76. Saya yakin saudara bahwa kita semua, iman kita, kerohanian kita sudah mulai makin dewasa dalam Tuhan. Dan dalam hal itu kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Meskipun kita dihimpit, ada tekanan, ada aniaya, ada tekanan, dipantau oleh orang, tapi kita bisa terus menjadi garam dan terang. Selanjutnya, kita lihat kedua adalah relevansi. Relevansi. Garam dan terang. Relevansinya apa sih? Kegunanya apa sih? Ternyata kita tahu bersama-sama bahwa garam itu ada sesuatu yang dibutuhkan. Garam dan terang ada sesuatu yang dibutuhkan. Dalam buku-buku dari orang Yahudi, banyak sekali literatur Yahudi kuno yang menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam dan tanpa terang. Garam dan terang itu tidak dibutuhkan sebulan sekali. Tidak dibutuhkan seminggu sekali. Apalagi dibutuhkan setahun sekali. Tidak sama sekali. Garam dan terang itu dibutuhkan tiap hari. Tiap hari. Semua orang, bukan hanya orang tertentu, bukan hanya golongan tertentu, tapi semua orang membutuhkan garam untuk memasak dan membutuhkan terang pada waktu malam hari. Ya. Walaupun konteksnya begitu spesifik, ya. Yang dipikirkan adalah hidup di tengah-tengah penganiayaan dan di tengah-tengah tekanan, diperhatikan orang, kita harus hidup sebagai garam dan terang. Dan bukan hanya itu, kita harus hidup konsisten. Harus hidup, bukan sekarang jadi garam, besok tidak. Garam itu, sifatnya, fungsinya banyak sekali. Selain menyedapkan makanan, garam itu kita tahu tidak usah sombong, nggak ada garam yang istimewa. Bahkan saudara, kalau saudara makan, misalnya satu makanan, dan saudara rasa kok nggak enak ya. Misalnya saudara makan satu makanan, capcay ya, misalnya capcay ya, kok tawar ya. Setelah dikasih garam, dimakan, jadi enak. Orang bilang apa saudara? Apa orang bilang garamnya enak ya? Atau orang bilang capcaynya enak? Tetap capcaynya yang enak. Garam meskipun jadi enak oleh sebab garam, tapi tetap yang diutamakan, yang diingat orang adalah makanannya. Itu sifat dari garam. Dan kita harus punya itu saudara. Ya. Itu tiap hari harus kita jadikan hidup kita berfungsi sebagai garam dan terang. Yang terakhir adalah identitas. Identitas kita. Ya. Bukan hanya sekedar berperan. Kalau berperan itu, saudara bisa berperan misalnya. Ada seorang berperan sebagai Gatot Kaca di pewayangan. Dia bukan apa-apa, dia belajar
tariannya Gatot-Kaca, dia bicara seperti Gatot-Kaca, dan dia berperan seperti Gatot-Kaca. Berperan, melakukan sesuatu, padahal bukan dia, tapi dia berperan, itu berperan. Tapi yang Tuhan inginkan itu di sini adalah apa? Kita harus menunjukkan fungsi kita. Fungsi kita sebagai garam dan terang. Saudara, dan tekanan ini kalau kita baca di bahasa aslinya, waktu Tuhan berkata ini kepada murid-muridnya, dia pakai satu kata di mana di situ ditekan sampai 2 kali. Dia berkata ini, kalian adalah. Kalian adalah. Jadi penekanan benar bahwa murid-muridnya itu adalah garam dan terang. Dan kalau kita lihat saudara, Tuhan katakan, ya, kita baca tadi, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak berkata, kamu harus menjadi garam. Tidak, saudara. Kamu harus menjadi terang. Tidak sama sekali. Tuhan berkata, jelas sekali, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Nah, sekarang kita berpikir, saudara, saya adalah garam dan saya adalah terang. Kok bisa? Saudara, tugas ya menjadi garam dan menjadi terang itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Itu adalah tugas Allah sendiri. Pada waktu Allah dengan anugerahnya yang begitu besar, dengan pengorbanannya Yesus di kayu salib, Dia telah menjadikan kita garam dan Dia telah menjadikan kita terang dunia. Jadi sekali saudara, tugas ini adalah tugas Allah sendiri yang menjadikan kita garam dunia dan menjadikan kita terang dunia. Yaitu pada saat kita percaya pada Tuhan. Pada kita dari kehidupan yang gelap, kita dialihkan ke kehidupan yang terang. Hukum, kita dialihkan kepada kehidupan yang diselamatkan. Hidup yang kekal, diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Pada saat itu, kita menjadi terang dan kita menjadi garam dunia. Oleh sebab itu, Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang. Maksudnya supaya murid-muridnya mengerti bahwa fungsi mereka adalah menjadi garam dan menjadi terang. Nah, kalau kita melihat saudara tentang garam. Kalau saudara melihat saudara tentang garam itu kok bisa jadi tawar? Kenapa garam itu kok bisa jadi tawar? Ibu-ibu pernah nggak beli garam, tahu-tahu ibu simpan, setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, baru iya ya, saya beli garam ya, saya taruh di mana ya? Cari, ketemu garamnya. Waktu ketemu garamnya, sudah ambil, sudah rasa. Masih asin enggak? Ada enggak ibu-ibu yang berpikir garam itu nantinya akan jadi tawar? Ya ada kan? Pasti garam itu mau dia 1 hari, mau dia setengah bulan yang lalu, mau dia 1 bulan yang lalu, setahun yang lalu, dia itu tetap
asin. Kok ini ada garam yang menjadi tawar? Bagaimana ceritanya? Dan saudara, waktu Yesus bicara ini pada murid-muridnya, Yesus berbicara mereka di Galilea. Galilea itu ada satu laut yang namanya Laut Mati. Laut Mati. Kadar garam di Laut Mati itu tinggi sekali. Dulu, waktu Yesus, orang memakai garam untuk memasak, diambil garam di Laut Mati itu. Garamnya tinggi sekali, mungkin persentasenya cukup tinggi, sehingga tidak ada kehidupan di sana. Nah, orang ambil di sana, saudara, bentuknya seperti batu-batu begitu ya. Nah, kebetulan dapat kiriman garam dari Laut Mati. Kira-kira seperti ini, saudara. Kira-kira besarnya seperti ini. Putihnya juga kira-kira seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini adanya di Laut Mati. Dan batu-batu yang seperti garam, yang isinya garam atau asin ini adalah batu yang di dalamnya ada mineral-mineral, ada zat-zat yang lain, tapi juga ada garam, NaCl. Jadi kalau batu ini dari Laut Mati diambil dan dijilat, dirasain asin. Caranya masak gimana? Waktu ibu-ibu masak, batu ini masuk dalam masakan. Setelah masakannya terasanya asin, rada asin ya sesuai cukup, ini diangkat. Dan ternyata saudara, NaCl atau garam itu paling mudah larut. Jadi batu ini yang tadinya asin karena NaCl, karena garam yang ada di batu ini, garamnya itu larut terlebih dahulu, masuk dalam masakan. Sisanya, garam ini atau batu ini, sisanya adalah mineral-mineral yang tersisa dan zat-zat yang lain. Kalau dirasakan, kalau dijilat, dirasa sudah tidak asin lagi. Dan ini tidak berguna, dibuang. Dan diinjak-injak orang. Nah, saudara, itu Tuhan berkata bahwa garam itu bisa jadi tawar. Jadi saudara, mari sebagai anak Tuhan kita mau menjaga identitas kita, jati diri kita sebagai garam dan sebagai terang. Sekarang kita akan masuk di dalam garam terlebih dahulu, ya. Kita baca di dalam Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35. Lukas pasal 34 pasal 14 ayat 34 hingga 35. Demikianlah firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35. Tak ada gunanya, tak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, di sini ayat 34 jelas sekali ya, garam bisa menjadi tawar. Nah, ayat 35 dikatakan, tidak ada gunanya, baik untuk ladang, baik untuk pupuk, dan orang tinggal membuangnya saja. Ternyata garam itu untuk ladang dan untuk pupuk itu berguna. Untuk ladang dulu. Ladang. Dulu menurut sejarah, sebelum abad keempat, apabila satu negara dia mau menduduki negara yang lain, kerajaan yang lain, yang dilakukan adalah apa? Kota kerajaan atau ibu kotanya itu diserang
sehingga kalah. Penduduknya setelah dibunuh semuanya, maka ditaburi garam. Itu ada saudara ya. Tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal 2, Hakim-Hakim pasal 9 ayat 45. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 45. Tertulis demikian. Sehari-harian itu Abimelekh berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Jadi ternyata setelah orang mati dan ditaburi dengan garam, artinya tujuannya supaya apa? Supaya tanah di kota itu, tanah musuh itu tidak berproduksi, tidak bisa berproduksi lagi. Tidak bisa berproduksi lagi. Jadi saudara, membuat musuh tidak produktif lagi. Ya. Bahkan saudara, garam itu, kalau Tuhan, saudara ingat ya, waktu Tuhan murka pada kota Sodom dan Gomora, ya, ternyata pada saat itu menurut literatur, pada saat itu ada badai garam. Tuhan begitu murka setelah mereka dibakar dengan api dan belerang, maka ditaburi garam. Artinya kota itu tidak bisa berproduksi lagi. Unproduktif. Tidak berproduksi lagi, tidak bisa. Sehingga garam itu untuk kota itu sebagai kutukan. Kita lihat kan, istri Lot menjadi garam karena kena badai itu. Saudara, garam. Ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kalau dalam satu keluarga kita sebagai anak Tuhan menjadi garam di sana, maka iblis tidak bisa berproduksi apa-apa di dalam keluarga itu. Kita menjadi orang-orang yang menghalangi atau mematikan perkembangan dari kuasa iblis di dalam keluarga itu. Sebab itu saudara, seperti garam berfungsi supaya musuh tidak dapat berkembang, kita juga dimanapun kita berada, saudara menjadi garam. Saudara ada di mana? Saudara lagi sekolah, saudara kuliah, saudara bekerja, di tempat saudara bekerja, ya, iblis tidak bisa berkembang di sana. Korupsi tidak bisa berkembang di sana. Kejahatan tidak bisa berkembang di sana. Pada saat saudara ada di antara teman-teman saudara, semua hal-hal yang tidak baik yang menyerang kaum muda tidak akan berkembang di sana. Karena apa? Karena saudara sebagai garam ada di sana. Itu Tuhan. Sekarang garam gunanya untuk pupuk. Garam gunanya untuk pupuk. Nah, dikatakan bahwa garam itu tidak berguna untuk ladang dan untuk pupuk. Nah, kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, saudara, di dalam King James atau bahasa Inggris yang lain, itu jelas sekali ditulis sana bahwa garam itu bukan pupuk, itu di situ ya dipakai kata downhill, ya, dipakai kata downhill. Coba saudara lihat di terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan ya 35, it is neither fit for the land
nor yet for the dunghill. Apa itu dunghill? Dunghill itu adalah tumpukan kotoran. Ya, tumpukan kotoran. Dan kotoran itu adalah kotoran apa? Kotoran binatang kayak kotoran manusia. Dan itu harus ditaburi dengan garam. Supaya apa? Garam itu berfungsi sebagai desinfektan, sehingga itu berubah menjadi pupuk. Sehingga pada saat kita menggunakan pupuk itu, kita tidak kena terinfeksi dengan semua infeksi yang ada di dalam kotoran itu. Saudara, indah sekali. Di mana kita berada? Kita menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh dapat menghilangkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berfungsi sebagai garam yang sebenarnya. Selanjutnya saudara, tentang terang dunia. Terang dunia. Terang ini saudara semua juga tahu. Terang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kalau saudara lagi berjalan di tempat yang gelap, pada saat saudara berjalan, tiba-tiba benda yang ada pada saudara, misalnya kunci saja, kunci jatuh. Kira-kira yang saudara mau kerjakan adalah apa? Cari kuncinya atau cari tombol listrik? Saya yakin saudara cari tombol listrik. Karena sudah tahu bahwa apabila terang itu, lampu itu nyala, terang, dan kita bisa mendapat kunci itu. Berarti kita tahu terang itu adalah satu sumber solusi dan bukan sumber masalah. Tuhan inginkan kalau kita menjadi anak Tuhan sebagai terang dunia, berfungsi sebagai terang dunia, maka di tempat kita berada, kita menjadi sumber solusi, bukan sumber masalah. Saya sangat senang kalau ada yang punya perusahaan, dia berkata, aduh, si itu tuh, dia sebutkan namanya, pegawainya, karyawannya, selama dia ada di sini, dia menjadi sumber solusi. Dia menjadi sumber solusi. Kalau dia ada, semua persoalan jadi hilang. Bukan sumber masalah. Saudara, dan mereka tahu, kalau dia anggota gereja Rehoboth. Anggota gereja Rehoboth. Pasti kalau dia ada, pasti masalah bisa hilang. Bukan sumber masalah, tapi menjadi sumber solusi. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti Tuhan inginkan bahwa terang itu seperti kota di atas gunung. Kota yang di atas gunung, pasti kota itu ada lampu-lampu. Dan orang-orang yang ada di bawah gunung itu, mereka akan melihat, ya. Mereka akan melihat bahwa di kota itu ada, di atas gunung ada kota. Dan mereka tahu jalannya bagaimana untuk sampai kota itu. Karena apa? Karena terang. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 2 ayat kedua dan ayat ketiga, tertulis demikian. Kedua, ayat 2 dan ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menyulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Orang bisa melihat ada kota, orang bisa datang ke sana kalau terang kita
sebagai terang dunia. Kalau hidup kita terang, tidak ditutup dengan gantang. Kalau di kota itu tidak ada, yang pasti ada lampu. Kalau lampunya itu ditutup dengan gantang, tidak ada cahaya, orang tidak tahu kemana dia pergi. Ayat ini berkata, hari-hari terakhir, hari sekarang, begitu banyak orang akan pergi ke menemui rumah Tuhan. Pergi menemui Tuhan di rumah Tuhan. Asal kalau dia melihat kita sebagai anak Tuhan menjadi sumber terang, menerangi jalan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menemukan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan pada kita semua. Bukan hanya kita tahu kita adalah garam dan terang, tapi Tuhan mau supaya kita berfungsi sebagai garam dan terang. Dan fungsinya tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali, tetapi fungsinya tiap-tiap hari. Ada konsistensi dalam hidup kita untuk menjadi garam dan terang. Hidup seperti Yesus, ada satu hidup dimanapun dia berada, kita tahu. Orang menantikan kedatangannya. Di Kapernaum, pada waktu dia mulai menginjil, dia mulai melayani, di sana begitu banyak orang menunggu kedatangannya. Mohon disembuhkan, mendengar pengajarannya. Dia terus di tengah-tengah tekanan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, sampai mati di atas kayu salib. Dia tetap menunjukkan konsistensi hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani Bapa-Nya di surga, menyelesaikan tugas Bapa-Nya di surga sebagai garam dan terang. Konsistensi itu kita berdoa supaya kita juga miliki dalam kehidupan kita. Sehingga gereja Rehoboth tidak hanya sampai umur 76 tahun, tapi gereja Rehoboth akan terus tahun demi tahun, milenium demi milenium, sampai Tuhan datang. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan tutup kita dengan satu lagu. Saya undang untuk para royal singer. Ya, kita akan nyanyi satu lagu, yaitu Ku Mau Sepertimu Yesus. Kita akan berdiri, royal singer akan menyanyikan lagu ini, dan kita akan refnya, kita akan nyanyi bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dikaruniai selalu. Mari kita nyanyi bersama-sama refnya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap jalanku memuliakan. Kita angkat tangan kita. Ku mau seperti Yesus. Ku
inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin berfungsi secara konsisten jadi garam dunia dan terang dunia. Kami mau dalam hidup kami ada Christ image, gambaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga dunia dapat melihat, dunia dapat merasakan apa fungsi kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi kami lebih lagi, sehingga kami mau menjadi anak Tuhan sebagai garam dan terang dunia, berfungsi dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara persiapkan sesuatu yang ada di tempat tangan saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita semua. Dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, perjamuan yang disediakan oleh Tuhan sendiri untuk kita semua. Tentu saudara yang mengikuti perjamuan kudus, makan dan minum roti dan anggur adalah saudara yang sudah dibaptis. Dan kita mengerti apa yang kita lakukan ini, sakramen perjamuan kudus ini. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan nanti Ibu Gembala akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup
kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan kami boleh memperingati perjamuan kudus, satu sakramen yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami untuk melakukannya. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, Tuhan kami mau mengaku segala dosa kami, segala kesalahan kami, karena firman Tuhan berkata jika kami mengaku segala dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah menyucikan segala kesalahan kami sehingga kami boleh layak menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan satu kehormatan untuk boleh bergabung di dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami boleh mengalami bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami menjadi satu Tuhan pada waktu kami makan dan minum perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga karena kami boleh menerima semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mau mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya kuning yang dosaku disucikan. Mari saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, kasih karunia Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami tadinya yang seharusnya dihukum dalam penghukuman yang kekal, kami boleh diselamatkan dan dapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Mari Tuhan, roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu dalam tubuh kami, dan kami percaya kalau ada di antara kami yang datang di rumah Tuhan ini dengan sakit penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan penuh persoalan, kami percaya kami pulang dengan persoalan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang dengan sudah dikuatkan oleh Tuhan. Datang dengan hati yang penuh susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum saya memberikan satu pengumuman, lagi sekali bagi saudara yang belum kami bertemu untuk selamat ulang tahun dari tempat ini, kami ucapkan selamat ulang tahun ke-76 untuk kita semua, ya, puji Tuhan. Ada satu pengumuman yang penting, yaitu saudara, minggu depan kami, atau ya kami tidak berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara tempat ini, karena minggu depan kami berdua, saya dengan Gembala, bersama-sama dengan Ari, Evelyn, Feli, Cyril, bersama-sama juga dengan Pak Yakobus, Pak Samuel, keluarga, kami akan ke Manado untuk merayakan 75 tahun adik saya. Adik saya itu kakak dari Pak Yakobus. Itu adalah ibu dari Lydia. Ya, ibu dari Lydia. Ya. Kebaktian ucapan syukurnya itu pada hari Sabtu. Jadi kami ke Manado itu pada hari Jumat tanggal 4. Hari Sabtunya kebaktian ucapan syukur, hari Minggunya kebaktian di gereja, pelayanan, dan setelah itu baru kami akan kembali ke Bandung, ya. Tolong doakan supaya kedatangan kami di sana boleh menjadi berkat baik untuk keluarga besar dan untuk jemaat gereja Tuhan di sana. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari saudara, kita akan selesaikan ibadah kita ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Kau tidak pernah meninggalkan kami selama 76 tahun ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara gereja Tuhan
baik pun secara keluarga kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami percaya bukan hanya sampai tahun ini saja penyertaan Tuhan, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya pun sampai Tuhan datang kedua kali, Engkau tetap menyertai, memimpin dan memberkati gereja Rehoboth dan jemaat yang ada dalamnya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pagi hari ini juga untuk perjalanan kami ke Manado. Kiranya Tuhan tolong dalam perjalanan, baik udara, baik darat, dimanapun kami berada, bungkus dengan darah Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di sana, kami boleh kembali ke Bandung dengan tidak konsult apa dengan pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang akan menyelenggarakan pemilu baik legislatif dan pemilu presiden pada tahun depan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan tidak ada yang mengganggu Tuhan, sehingga siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan sendiri, orang yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, Engkau akan tolong kami semua. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati tiap keluarga, usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, anak-anak kami semua. Berkati dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara, berkat Allah memenuhi keluarga saudara, berkat Allah memenuhi kesehatan saudara, berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus kita dari kesalahan kita, dan Dia menjadi korban untuk menghapus segala dosa kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, dan Tuhan Yesus bisa lakukan itu untuk kita, dan Tuhan Yesus sudah lakukan. Sudah tahu kenapa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah? Supaya kita bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, betul. Tapi bukan hanya itu. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah.